hari ini Tuhan, limpah kami dengan ucapan syukur buat kasih kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hari. Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Tiada pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk seluruh anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Lebih pagi hari ini Tuhan, karena pengorbanan-Mu, karena salib-Mu Tuhan, Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan, jadi ahli waris surga-Mu ya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu saja ya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Perlindungan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu saat ini. Kau pagari sekeliling gereja kami dengan kuasa-Mu. Tuhan izinkan kami untuk leluasa boleh beribadah kepada-Mu ya Bapa. Tuhan tuntun anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan. Sampaikan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Mereka boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan kami, bersama malaikat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami, kami tahbiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena salib Tuhan kita beroleh keselamatan. Karena salib Tuhan kita beroleh pemulihan, kesembuhan. Haleluya. Oh, salib-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu Tuhan kami beroleh pengharapan yang nyata di dalam-Mu. Engkaulah
percaya bahwa Engkau setia dan senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, karena pertolongan-Mu, karena salib-Mu Tuhan, kami boleh merasakan sukacita bahagia pada hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, bersorak-sorai tinggikan nama. Kami percaya Tuhan, bebaskan roh kami untuk bersukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Oleh karena salib Tuhan, kita beroleh keselamatan. Kita dijadikan ahli waris surga. Luar biasa kasih setia Tuhan buat kita, yang sesungguhnya kita tidak layak menerima itu. Tapi oleh darah anak domba, kita beroleh kasih kemurahan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan bagi kita semua. Mari dengan semangat ikuti saya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dengan semangat mari kita katakan, oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
berharganya hidup kami di mata-Mu Tuhan. Oh, sepatutnya kami tinggalkan cara-cara hidup kami yang lama. Kami mau hidup Tuhan sesuai tuntunan, hidup dalam kebenaran. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan bukan dengan
waktu yang indah pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa kesadaran kami bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kalau tidak ada pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami adalah orang-orang yang akan berderet, berantri menuju kepada maut Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar, yang Kau nyatakan dalam pengorbanan-Mu, itulah yang membuat kami sampai dengan hari ini percaya dengan teguh bahwa sekali kami diselamatkan, untuk selamanya kami diselamatkan di dalam Kau Tuhan. Mari Tuhan terus tuntun kami, agar kami teguh dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Setiap peringatan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib seperti hari ini, biar itu boleh membawa kami semakin lekat lagi, semakin dekat lagi dengan Kau Tuhan, semakin menggantungkan harap kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu diberitakan bagi kami. Mari Kau hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang sangat subur untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Agar saat kami menerima firman Tuhan, kami tangkap setiap kebenarannya. Di sudut manapun kami duduk pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan pagi hari ini melalui kuasa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya firman-Mu mengandung janji kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Tegurlah kalau memang kami perlu ditegur. Perbaikilah kami kalau memang kami perlu diperbaiki. Dan tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita duduk, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman kita. Ya, 2, 3. Pengakuan iman. Kami Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya. 1. Hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Ya, istirahat dulu, berdiri terus dari tadi. Ya, apa kabarnya, Bapak Ibu Saudara? Sehat. Semua sehat ya? Kalau nggak sehat, jangan ibadah dulu. Kalau dulu orang sakit
dibesuki biar cepat ibadah. Kalau sekarang orang sakit dibesuki supaya jangan ibadah dulu. Ya, puji Tuhan, Ibu Friska sudah bersama-sama dengan kita, sudah mulai pulih ya Bu. Puji Tuhan ya. Ya, jadi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya ajak kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bulan lalu awal bulan kita belajar tentang apa? Saudara masih ingat? Oh lupa. Hindari Tuhan. Oh janji Tuhan, betul lah. Hindari. Oh iya betul. Jadi awal bulan lalu kita belajar tentang salib Kristus minggu pertama. Minggu lalu bulan lalu minggu pertama kita belajar tentang kuasa salib Kristus. Ya, di salib Kristus itu ada berapa golongan? Ada 4 orang. Diharapkan tapi tidak ada di situ. Ada yang datang di salib Kristus tapi hanya karena tugas. Ada yang datang di salib Kristus tapi hanya jadi penonton, dan itu jumlahnya yang paling banyak. Tapi ada yang datang di salib Kristus walaupun tidak diharapkan datang dan seharusnya tidak ada di situ, tapi karena kasihnya yang besar kepada Tuhan, ya maka ada di situ. Ya, bulan lalu kita belajar tentang itu kalau saudara masih ingat. Ya, jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang salib Kristus kembali. Kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang terkandung di dalam kejadian salib Kristus. Sebab saudara sekalian, bulan lalu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, Mas Onil bisa dibuka presentasinya. Bulan lalu kalau saudara masih ingat saya sampaikan begini, bahwa keseluruhan perjalanan kehidupan kita orang Kristen itu bermula dari sebuah tempat yang namanya salib. Ya, mulanya dari situ. Kenapa ada penyembahan kita? Kenapa kita berkumpul setiap minggu? Kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita jadi murid Kristus? Semuanya berawal dari sebuah tempat yang namanya salib. Ya, hari ini kita akan belajar bersama saudara sekalian tentang salib Kristus. Ya, salib Kristus di mana di tempat yang namanya salib itu adalah tempat di mana kedagingan itu mati. Ya, the death of flesh, matinya kedagingan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-54. Mari saudara dari Cisuru baru datang, silakan bergabung. Ya, Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 50 sampai dengan ayat 54. Kita baca ayat ini bersama-sama, pelan-pelan, yang keras, dan sambil kita coba pahami ayat demi ayat. Injil Matius pasal 27 ayat 50 sampai dengan 54. 2, 3. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jadi saudara sekalian, pengertian kita tentang salib Kristus itu harus semakin dalam. Ya, bulan lalu kita belajar tentang beberapa hal yang tadi sempat saya sampaikan di pembukaan. Ya, bahwa ada beberapa orang kategori yang ada di kejadian salib Kristus. Nah, saudara sekalian, ayat yang barusan kita baca akan membawa kita kepada sebuah pengertian tentang salib. Yang pertama adalah ini, saudara sekalian, bahwa salib itu berbicara tentang matinya daging dan hidupnya kehendak Allah. Saudara kalau perhatikan tadi di ayat yang ke-50,
Ya, ayat 50 saudara lihat di dalam Alkitab masing-masing. Ayat itu berkata begini, Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu apa? Lalu menyerahkan nyawanya. Ya, saya ulang kembali. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara perhatikan kata menyerahkan. Yang namanya menyerahkan itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mati bukan karena dipaku. Ya, saudara harus memahami. Tuhan Yesus itu tidak mati karena dipaku. Saudara perhatikan ayat yang barusan kita baca. Dia mati karena dengan sengaja dia apa? Menyerahkan nyawanya. Jadi bukan nyawanya diambil, lalu dia mati karena ditusuk paku, lalu karena disalib, bukan. Pemahaman kita harus kita perbaharui saudara sekalian. Kita baca ayat yang barusan kita baca dalam ayat yang ke-50. Ayat itu dengan jelas berkata begini, dia bersuara nyaring setelah itu dengan sengaja saudara sekalian. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tombak, paku, atau apapun tidak bisa ada satupun hal yang bisa bunuh Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, ketika ayat ini berkata dia putuskan untuk menyerahkan nyawanya, artinya bahwa dia sedang memberi tahu kepada kita bahwa dia memutuskan mematikan kedagingannya, mematikan dagingnya, dia matikan. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus dengan sengaja menyerahkan nyawanya, ya, atau dengan kata lain dagingnya dimatikan, maka yang terjadi ayat yang ke-51, saudara bisa lihat di situ. Ayat yang ke-51 berkata begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, lalu ada gempa bumi, lalu ada bukit-bukit batu terbelah. Ketika kedagingan Tuhan Yesus sengaja diserahkan, ketika nyawanya sengaja diserahkan, maka yang terjadi saudara sekalian, selubung terbuka. Ini mempunyai arti bagi kita sekalian bahwa begini saudara sekalian, ketika dagingnya Tuhan Yesus mati, maka selubung yang ada di antara orang-orang percaya pada saat itu maka terbuka. Selubung agamawi terbuka, kepura-puraan terbuka. Saudara sekalian, dulunya orang itu, bangsa Israel ya saudara sekalian, itu hanya orang tertentu saja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi ya, kita semua tahu bahwa di skema Bait Tabernakel itu di depan ada halaman, lalu ada ruang kudus, lalu ada ruang Maha Kudus. Ketika Tuhan Yesus sengaja menyerahkan nyawanya, yang terjadi adalah terbelah tirai antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, sehingga yang namanya tembok agamawi, yang namanya selubung kepura-puraan semua terbuka ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi saudara sekalian, begitu selubung terbuka, begitu kedagingan dihancurkan, itu sebetulnya punya arti bahwa saya dan saudara sekalian, semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau dulunya hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tapi begitu selubung terbuka, ketika kedagingan mati, ketika nyawa diserahkan, maka yang terjadi adalah saudara sekalian, kita semua itu sebetulnya bisa dipakai oleh Tuhan. Waktu daging mati, gak ada lagi tuh kemunafikan. Jadi kalau ada orang-orang yang masih hidupnya isinya munafik, itu sebetulnya belum menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ketika daging sengaja diserahkan, selubung kemunafikan itu sebetulnya sudah terbuka, sudah hancur. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Coba saudara lihat sama-sama. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini berkata begini saudara sekalian, ketika selubung itu terbuka, daging itu dihancurkan, kita semua, saya dan saudara sekalian harusnya bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita jadi orang percaya, kalau kita rindu hidup saya dan saudara sekalian itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka satu hal ini harus terjadi dalam hidup kita. Kedagingan kita harus
dimatikan. Ya, poin yang pertama ini saya kasih poin begini, berbicara tentang matinya daging dan hidupnya kehendak Allah. Jadi ketika daging itu dihancurkan, kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan itu bahasa Ibrani-nya kabot atau bahasa Yunani-nya doksa. Ya, kabot sama doksa itu punya arti begini, kualitas Tuhan. Kabot atau doksa, kata kemuliaan yang tadi dipakai dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kemuliaan ketika semua selubung terbuka, artinya begini, ketika kita tidak ada selubung lagi dalam hidup, maka kualitas Tuhan itu akan tercermin dari dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya, jadi ketika ada yang mati, maka ada yang dihidupkan. Ketika daging mati, maka yang hidup adalah kehendak Allah. Ketika kehendak Tuhan Yesus dengan sengaja mematikan kedagingannya, maka saat itu saudara sekalian, kehendak Allah, misi Allah untuk menyelamatkan manusia jadi menang. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus mau masuk proses penyaliban, ya saya ceritakan ini berulang-ulang. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang begini, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu sajalah daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu saja yang jadi. Jadi ketika ada yang mati, ada yang dihidupkan. Ketika kehendak Tuhan Yesus dimatikan dagingnya, maka kehendak Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian itu menang. Ya, jadi saudara sekalian, ini berarti bahwa begini, kalau kekristenan dagingnya tidak mati, kalau kekristenan tidak mau mematikan keakuan kita, maka kita akan susah jadi orang Kristen yang kuat. Kalau kita semuanya maunya, ya saudara sekalian, masalah kita, masalah manusia yang paling tinggi apa sih? Masalah manusia yang paling tinggi adalah ego. Musuhnya kerajaan Allah itu bukan kerajaan setan. Musuhnya kerajaan Allah adalah kerajaan diri. Setan sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Yang perlu sekarang kita pergumulkan adalah bagaimana kerajaan diri itu bisa tunduk kepada kerajaan Allah. Bagaimana kehendak diri ini bisa tunduk kepada kehendak Allah. Ya, jadi saudara sekalian, masalah utama kita adalah keakuan kita. Ya, makanya seorang hamba Tuhan bilang begini, aku yang kaku dan tidak laku ini harusnya dipaku di atas kayu salib. Ya, karena masalah manusia itu kan keegoisan, keakuan diri, ya, kerajaan diri. Apa yang membuat kita susah hidup dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah? Basilea itu artinya begini, bahwa Allah memerintah di setiap sisi kehidupan orang percaya. Apa yang susah kita masuk ke dalam sistem kerajaan Allah? Karena kerajaan diri terlalu kuat dalam diri kita, dalam diri saya dan dalam diri saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, Rasul Paulus sempat memberikan sebuah pernyataan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Coba saudara lihat. Dia memberikan sebuah pernyataan tentang istilah masa yang sukar. Ya, bahwa nanti akan ada masa yang sukar. Ya, ini Rasul Paulus bilang begini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu masa yang seperti apa sih? Bukan sembako harganya naik, bukan BBM harganya naik, bukan semua dibatasi. Bukan itu yang disebut Rasul Paulus masa yang sukar. Yang disebut masa yang sukar adalah manusia itu mencintai diri sendiri. Coba ayat yang kedua lihat. Ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3, coba lihat Mas Onim. Manusia akan mencintai diri sendiri. Jadi kondisi masa yang sukar di masa akhir zaman ini yang Rasul Paulus sebutkan, itu bukan berbicara tentang nanti keadaan ekonomi makin susah. Iya, itu betul. Nanti situasi akan makin gak enak. Iya, itu betul. Tapi masa yang sukar sebetulnya bukan hanya hal-hal fisik saja, tapi yang terjadi adalah ini saudara sekalian. Yang dimaksud Rasul Paulus masa yang sukar adalah ketika sebuah keadaan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, tandanya masa sukar adalah manusia semakin cinta sama diri sendiri. Makanya akan semakin sulit mematikan daging, akan semakin susah mendirikan kerajaan Allah dalam kehidupan kita.
Sistem pemerintahan Allah itu susah berdiri dalam diri kita kalau keakuan kita mencintai diri terhadap diri sendirinya kita akan makin kuat. Maka kehendak Allah akan semakin sulit terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang Rasul Paulus tulis itu kan dia tulis tentang banyak hal tuh. Ya, mencintai diri sendiri itu contohnya membual, menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang itu apa sih? Pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Membual itu apa? Meninggi-ninggikan siapa? Diri sendiri. Apalagi menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu artinya apa? Bergantung pada diri sendiri, lalu bilang, Tuhan, aku sanggup tanpa Engkau. Lalu Rasul Paulus bilang, masa yang sukar yang terjadi adalah memfitnah. Memfitnah itu apa sih? Menjelek-jelekan orang lain, membaik-baikin diri sendiri. Lalu apa lagi? Bohong itu apa? Mempertahankan kebenaran diri sendiri. Orang lain salah, pokoknya saya pertahankan diri saya sendiri. Nafsu itu apa? Keinginan memuaskan diri sendiri. Apalagi? Tidak tahu berterima kasih. Lalu berontak terhadap orang tua. Apa berontak terhadap orang tua? Seolah-olah sedang bilang begini, orang tua, tanpamu aku bisa sendiri. Jadi semua terpusat kepada diri sendiri. Ketika semua hal diarahkan kepada mencintai diri sendiri, maka kedagingan itu akan semakin kuat dan kehendak Allah akan semakin mati. Kalau mau ada yang mati, kalau mau ada yang dihidupkan, harus ada yang mati. Tinggal saudara pilih, mau hidupkan kehendak Allah atau mau hidupkan kehendak diri. Ya. Kalau demi diri orang-orang sekarang itu rela menghabiskan penghasilan untuk hal-hal yang mempercantik diri loh. Ya. Untuk mempercantik diri orang tuh rela habis-habisan, memfasilitasi diri orang tuh rela habis-habisan untuk bikin diri lebih keren itu orang rela habis-habisan. Asal buat diri sendiri itu orang rela keluarkan apapun. Kemarin saya lihat sebuah video, saya minta disiapin uang sama istri tapi lupa kali. Uang. Ada uang 2.000, 10.000, 50.000 dan 100.000. Kalau saudara dikasih uang 2.000 mau lah, siapa yang mau 2.000? Kalau 10.000 mau, lebih mau lagi lah. Siapa yang nggak mau? Kalau 2.000 sama 10.000 milih mana? Milih 10 lah. Kalau saudara saya kasih nih, kan ada 50.000. 50.000 yang saya kasih, pilih mana 10.000 atau 50.000? Pilih mana? 10.000? Nggak mungkin, pasti milih 50.000. Kalau ada 50.000 sama 100.000, milih mana 2.000 sama 100.000? 100, wah tambah kenceng. Semakin besar nominalnya semakin keras saudara suaranya. Ya kalau sudah dikasih. Tapi kalau persembahan sudah coba dibalik. Kalau ada 2.000 sama 50.000 persembahan pilih yang mana? Kalau ada 2.000, gak usah 50.000, jauh banget jaraknya. 2.000 sama 5.000, saudara pilih yang mana? 2.000 sama 10.000, kalau beri buat Tuhan kira-kira pilih yang mana? Udah jujur, jangan ada dusta di antara kita lah. Kalau ada uang mas kontong, aduh saya ketewunan, kelalen, suruh anak tukar di Makjum dulu. Kebetulan Makjum nggak ada. Ya udahlah, nggak usah persembahan dulu 50.000 soalnya. Ya, jadi saudara sekalian, ya padahal kalau saudara 50.000 buat kuota tuh enteng. Ya, isi kuota 50.000 tuh enteng. Saudara, orang sekarang kan makannya nggak cuma nasi. Kebutuhan selanjutnya adalah kuota. Jadi kalau 50.000 buat kuota tuh enteng aja. Tapi kalau 30.000, 20.000 buat persembahan, aduh berat. Malah kadang-kadang nggak masuk akal. Masa sih persembahan 30.000 banyak banget. Ya, ini ilustrasi. Saudara bisa pertimbangkan sendiri dalam pengertian saudara. Ya, soal persembahan ini bukan hal yang baku harus bagaimana enggak, tapi ini kadar
kadar kapasitas saudara, kadar pemahaman kita sama Tuhan bagaimana. Ya, jadi saudara sekalian, ayat tadi bilang masa yang sukar itu adalah masa di mana orang itu mencintai diri sendiri luar biasa. Ya, mencintai diri luar biasa. Ya, di daftar tadi itu saudara sekalian, nggak ada tuh keadaan sukar yang disebabkan oleh setan, nggak ada. Ya, ayat yang tadi kita baca tuh apa tadi? Menjadi hamba uang, nggak ada, nggak karena setan, karena keinginan diri. Lalu apa lagi? Membual, itu nggak karena setan, itu memang niatnya mau membual-bual aja, menyombongkan diri, memfitnah, tidak tahu berterima kasih, berontak terhadap orang tua. Keadaan yang ditulis Rasul Paulus di situ tidak ada sama sekali keadaan yang dibuat oleh setan. Semua itu muncul dari apa? Mencintai diri sendiri. Jadi jangan saudara tengking roh membual, jangan. Saya tengking roh membual dalam nama Yesus, enggak. Itu bermula dari karena ada cinta diri sendiri, saudara sekalian. Jadi kasihanlah setan, jangan disalah-salahin terus. Orang saudara, kita sendiri yang sombong, kok setan yang disalahkan. Kita sendiri yang nggak tahu berterima kasih, kok setan yang disalahkan. Enggak. Semua realita yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam keadaan masa yang sukar, itu muncul dari kalimat yang pertama tadi ditulis, mencintai diri sendiri. Makanya saudara sekalian, 1 Yohanes pasal 2, kembali ke presentasi Mas. 1 Yohanes pasal 2, next, ayat 16 dan 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17 berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semua yang hidup dalam kehendak diri, ayat tadi berkata begini, akan lenyap. Semua yang mengejar keinginan diri, firman Tuhan tadi berkata begini, semua dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kepada lenyap, menuju pada kemusnahan. Tapi dengan jelas ayat tadi berkata begini, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi kalau mau jadi orang Kristen yang kuat, jadi murid Kristus yang kuat, kehendak diri, kedagingan kita itu harus dengan sengaja kita matikan. Sakit enggak? Sakit. Waktu Tuhan Yesus sengaja menyerahkan nyawanya, waktu Tuhan Yesus sengaja membiarkan kehendak Allah yang terjadi dalam proses penyaliban, itu enggak enak. Tuhan Yesus dalam posisi saat itu dia manusia 100%. Dia Allah 100%, tapi dia juga manusia 100% yang merasakan sakit, yang merasakan enggak enak. Ketika dia serahkan itu, rasanya enggak enak. Tapi ketika dia menyerahkan nyawanya, yaitu lambang dia menyerahkan dagingnya, menghancurkan dagingnya, yang terjadi selubung terbuka, kemuliaan Allah ternampak, tercermin dari kehidupan orang-orang percaya. Ya, jadi saudara sekalian, yang pertama adalah kalau mau kehendak Allah hidup, harus mati daging. Kalau mau daging yang kuat, ya pasti kehendak Allah tidak akan pernah bisa hidup kuat dalam hidup kita. Yang kedua, saudara sekalian, ayat 52 dan ayat 53 dari Matius pasal 27 tadi. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius pasal 27. Lalu ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara sudah dapat ayatnya belum? Kayaknya diam sekali. Jangan-jangan salah khotbah ini. Ayat 52 saya ulangi buat saudara-saudara sekalian. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang kedua, Mas Onil dibuka. Yang kedua adalah begini, ketika daging dimatikan, maka yang terjadi adalah kuasa maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasa maut di sini tuh bukan berarti nggak mati-mati, gitu. Setahu saya orang yang nggak mati-mati biasanya ada pegangan, begitu kata orang. Jadi bukan itu yang dimaksud.
tapi adalah kuasa maut. Semua kita pasti hadapi kematian. Tapi yang matikan hanya daging kita saja. Ya, yang matikan hidup. Yang ketika orang mengalami kematian, yang mati adalah daging saja. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, dimaksud dalam poin ini adalah begini saudara sekalian. Hidup kita baik di kehidupan ini maupun di kehidupan setelah kematian daging, seluruh kehidupan kita tidak bisa dikuasai lagi oleh alam maut. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-56, Rasul Paulus bilang begini saudara sekalian. Sengat maut ialah apa? Ada yang tahu? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56. Coba dibuka aja biar kita bisa tahu. Bagaimana dalam kehidupan ini kuasa maut berupaya menguasai kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56. Rasul Paulus dengan jelas memberitahu kita begini, bahwa yang namanya sengat maut adalah dosa. Maka ketika daging dimatikan, kuasa maut atau sengat maut ini itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ya, dosa dan segala macam tipu daya tariknya boleh bekerja kuat. Ya, boleh bekerja kuat. Bisa saja kita tergoda, bisa saja dosa membuat kita tergiur. Tapi saat kita memutuskan kedagingan kita, maka kuasa maut atau sengat maut yang adalah dosa itu tidak bisa menguasai kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, ini yang mesti kita catat bersama-sama. Satu-satunya penyebab sengat maut atau dosa itu menguasai kita adalah karena kita memberi akses untuk dia menguasai. Percayalah. Ya, walaupun ya dosa itu kan Alkitab mencatat seperti ini, seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Dia cari mangsa, tapi dia tidak akan pernah dapatkan akses dari dalam diri kita kalau tidak kita beri akses untuk biarkan dia boleh menguasai kita. Makanya ketika daging kita dimatikan, saudara sekalian, tidak ada lagi akses ke kita. Kenapa? Yang bisa dikuasai adalah daging. Yang bisa dikuasai oleh dosa adalah daging. Nah, kalau daging dimatikan, maka tidak ada lagi yang bisa dikuasai oleh dosa. Jadi, Mas Onil kembali ke presentasi. Lah, dosa itu nggak diberi akses saja tadi. Ya seperti singa yang mengaum-ngaum mencari terus. Ya, bahkan sebuah ayat dalam Alkitab bilang begini, iblis itu menembakkan panah api, ya panah maut, ditembakkan panah itu kepada kita. Jangan sampai kena kepada kita. Apalagi kalau itu diberi akses, apalagi kalau kita beri izin untuk masuk dalam diri kita. Makanya saudara sekalian, ketika kita mengingat tentang salib itu berbicara tentang ketika daging mati, maka kuasa maut, sengat maut yang adalah dosa, harusnya tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Saudara, ini burung boleh berterbangan di atas kepala kita kan? Boleh nggak burung terbang di atas kepala kita? Boleh lah. Kalau nggak boleh nanti melanggar hukum perburungan. Burung boleh kan terbang di atas kepala kita, tapi boleh nggak dia bertelur di kepala kita? Atau nemblek atau ngirim kotoran di kepala kita, boleh nggak? Nggak boleh lah. Apalagi sampai bersarang di kepala kita, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Ya seperti itu. Dosa boleh aja berseliweran di depan kita, boleh dia terbang di atas kepala kita, melintas di pikiran kita, lalu muncul dalam benak kita, boleh. Tapi jangan sampai dia buang kotoran di kepala kita, apalagi bersarang di pikiran kita. Ya, jadi saudara sekalian, artinya bahwa godaan sengat maut atas kehidupan kita itu di mana-mana ada. Saudara di tempat pekerjaan, saudara akan datang godaan dosa untuk mulai main uang di kantor. Kita di dalam rumah tangga mulai datang godaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam keadaan kondisi keuangan kita, kalau kita lagi kesulitan, maka datang godaan untuk tempuh jalan-jalan yang nggak baik. Ketika kita datang masalah yang besar dalam hidup kita, datang godaan untuk coba tanya orang pintar. Nggak tanya Tuhan, tapi tanya orang pintar.
Godaan dosa itu akan muncul dan datang terus dalam kehidupan kita. Ya silakan. Tapi ketika kita mematikan daging kita, saudara sekalian, yang terjadi sengat maut itu, dosa itu nggak akan berkuasa atas hidup kita. Boleh dia melintas, boleh dia lewat di pikiran kita, boleh dia muncul di depan kita, tapi itu harusnya tidak menguasai kita. Ya, jadi saudara sekalian, saya coba berikan pemahaman ini lagi, saudara. Yang bisa dikuasai dosa adalah daging. Yang bisa dikuasai oleh kuasa maut, kuasa dosa adalah kedagingan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ajarkan dia di atas kayu salib, dia matikan dagingnya supaya apa? Karena yang bisa dikuasai cuma daging, makanya matikan saja dagingnya supaya tidak ada lagi yang bisa dikuasai. Jiwa dan roh kita adalah milik Tuhan. Kalau orang meninggal kan kita selalu terakhir ngucapinnya gitu ya. Debu kembali kepada debu, roh kembali kepada pemiliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanah kembali kepada tanah. Ya memang daging kembali kepada daging, tapi roh kita itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Makanya supaya kita tidak dikuasai oleh sengat maut, tidak dikuasai oleh sengat maut yang adalah dosa, kuasa maut, dagingnya dihancurkan, dimatikan saja. Jangan ikuti keinginan daging. Jadi saudara sekalian, coba buka dengan saya Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Di depan saya tulis tapi mungkin kecil. Kalau daging dihancurkan, maka sengat maut mau menguasai apa lagi? Jiwa dan roh kita adalah milik Tuhan, gak akan bisa dikuasai oleh kuasa maut. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah perhatikan ayat yang tadi kita baca. Semua perbuatan daging tujuan akhirnya adalah untuk pemuasan kepentingan diri sendiri. Saudara lihat coba, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, percideraan, roh pemecah, semua kembali ke pemuasan, pemenuhan kepentingan diri sendiri. Tapi coba lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22. Next Mas Andul. Ayat yang ke-22 berkata begini: tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Coba saudara perhatikan. Yang perbuatan daging tujuan akhirnya untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi ayat 22 dan 23, pekerjaan roh yang adalah milik Allah, itu adalah kasih, dan selanjutnya itu tujuannya bukan untuk diri tapi untuk siapa? Untuk keluar. Kasih untuk siapa sih? Untuk keluar. Sukacita untuk apa? Supaya kita jadi berkat keluar. Damai sejahtera supaya apa? Walaupun lingkungan di luar tidak mendatangkan damai sejahtera, kita buat diri kita damai sejahtera agar damai sejahtera Kristus itu boleh ada keluar. Semua keluar. Semua tujuannya bukan untuk diri kita. Sudah perhatikan, kalau buah roh pasti tujuannya bukan untuk diri kita, tujuannya untuk keluar. Kalau perbuatan daging tujuannya untuk diri sendiri. Tapi pekerjaan perbuatan roh tujuannya untuk keluar. Makanya Rasul Paulus tadi dalam ayat yang ke-21, Rasul Paulus bilang begini: barang siapa melakukan perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kehendak Allah yang memerintah dalam setiap sisi kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang yang semua fokusnya pokoknya diri sendiri, maunya pokoknya saya, itu semua karena saya, semua buat saya, orang lain gak usah. Kalau bisa semua dunia ini punya saya, orang lain numpang semua. Kalau semua ada orang yang begitu, itu bukan, dia
berarti dia sedang memperkuat kerajaan diri. Dia sedang membiarkan dirinya dikuasai oleh perbuatan daging. Karena semua yang berujung akhir kepada kepuasan diri sendiri, itu semua pasti perbuatan daging. Tapi semua yang berujung untuk kepuasan orang lain, untuk jadi berkat buat orang lain, itu perbuatan roh. Ya, jadi saudara sekalian, ketika kita mau belajar mematikan daging, panduannya ini aja. Yang kita lakukan buat saya, untuk memuaskan diri saya, atau untuk kepentingan orang lain. Yang saya lakukan ini untuk bikin orang lain lebih baik, atau bikin saya lebih keren. Semua yang kita lakukan ujungnya kepada diri kita sendiri. Maka kita sedang bangun kedagingan kita. Kita sedang perkuat dagingnya kita. Tapi ketika kita lakukan untuk keluar, maka kita sedang mematikan daging kita. Poin tadi bilang begini, ketika daging mati, maka sengat maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena yang bisa dikuasai sengat maut adalah daging. Jiwa dan roh kita adalah milik Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Boleh Mas Menok maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-54 dari Injil Matius pasal 27. Mas Menok boleh maju. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Yang ketiga saudara sekalian, kepala pasukan ya yang ngomong sungguh ia ini adalah anak Allah, itu adalah kepala pasukan. Nah, kepala pasukan ini ya pasti saya yakin dia itu sudah mengikuti cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Oh, ini orang yang menyembuhkan orang sakit ya. Oh, ini orang yang membangkitkan orang mati ya. Oh, ini orang yang membantu orang-orang miskin ya. Oh, ini yang mencelikan mata yang buta ya. Bikin yang tuli bisa mendengar ya. Kepala pasukan ini pasti kan sudah dengar lama. Karena dia kepala pasukan di seluruh wilayah itu, dia tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dia dengar perkara-perkara ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kali itu saudara sekalian, dia itu dikagetkan dengan kekaguman yang luar biasa. Dia tahu orang ini yang bikin mujizat, orang ini yang melakukan hal-hal ajaib, perkara-perkara dahsyat. Tapi kali itu dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dia melihat sebuah kejadian yang mengagetkan dia. Yaitu apa? Tentang kematiannya, yang merupakan sebuah pengorbanan yang mulia. Sampai di situ kepala pasukan mengeluarkan sebuah kata penyembahan teragung dalam kehidupannya. Dia berkata begini, sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudara sekalian, di situ kepala pasukan mengeluarkan penyembahan teragung untuk pribadi teragung yang muncul dari kekaguman diri yang teragung buat pribadi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, penyembahan kita harusnya lahir dari seperti ini, dari kekaguman kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kepala pasukan hanya sekali itu melihat langsung pribadi yang dia kagumi selama ini, yang ceritanya dia dengar, lalu dia lihat pengorbanannya di atas kayu salib dan sampai dia mengeluarkan sebuah penyembahan, sampai dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Itu sebuah penyembahan yang luar biasa saudara sekalian. Penyembahan yang luar biasa adalah penyembahan yang muncul dari kekaguman kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang menyembah Tuhan, kalau cuma hafal lagu saja, itu bukan penyembahan. Kalau kita cuma sekedar hafal nyanyi saja, pintar bergerak saja, itu sama aja kayak ini, kayak TikTok. Siapa yang suka main TikTok di sini? Nah itu kalau cuma hafal lagu sama hafal gerakan, bisa umik-umik begini, bisa lip sync di lagunya, itu namanya TikTok. Tapi kalau apa yang kita nyanyikan, apa yang kita keluarkan dari diri kita, itu lahir dari kekaguman kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus, itu penyembahan.
Jadi saudara sekalian, mari hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus kembali. Lahirkan kembali kekaguman kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kekaguman akan pengorbanan Tuhan Yesus itu akan membawa kita kepada penyembahan teragung. Ya, apa yang kepala pasukan lakukan ini adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan yang teragung harus lahir dari kekaguman kita yang paling dalam, dari kedalaman kita yang kagum akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak kagum sama pengorbanan Tuhan Yesus, yakinlah pasti nyembah rasanya garing. Kalau kita nggak kagum sama pengorbanan Tuhan Yesus kepada diri kita, maka yakinlah kita jadi orang Kristen akan jadi orang Kristen yang ya datang aja lah hari Minggu, kan memang orang Kristen datangnya di hari Minggu. Ya kasih persembahan lah, orang persembahan kan memang ada urutannya di gereja. Malah senang sekarang di gereja nggak ada persembahan, ngasih nggak apa-apa di belakang. Saudara akan berpikir begitu kalau tidak datang dari kekaguman akan Tuhan. Tapi kalau kekaguman akan pengorbanan Tuhan Yesus itu lahir dari kedalaman kita, maka nggak usah ada persembahan pun saudara akan kasih buat Tuhan, saudara akan perhatikan pelayanan, saudara akan beri kehidupan sepenuhnya untuk Tuhan. Karena apa? Karena kagum sama Tuhan. Kalau kagum sama Tuhan, maka penyembahan nggak peduli musiknya bagus, musiknya jelek, yang nyanyi falas, yang nyanyi nggak bagus, siapapun itu, apapun itu, maka penyembahan itu akan keluar dari dalam diri kita. Karena bukan dari luar datangnya, penyembahan itu datang dari dalam, dari kekaguman kita kepada Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini menyembah Tuhan rasanya biasa di rumah, saudara suka menyembah Tuhan di rumah? Tahu nggak? Pernah? Karena seharusnya orang yang kagum dan bangga kepada pengorbanan Tuhan Yesus, harusnya sih hari-harinya diisi dengan menyembah kepada Tuhan. Harusnya sih. Tapi kalau rasanya mau menyembah lah, ngapain, nanti di gereja aja lah. Doa Jumat penyembahan yuk, itu difasilitasi supaya kita bisa ada waktu untuk penyembahan bersama gitu. Kalau saudara nggak ada waktu untuk, mungkin susah di rumah, terlalu ribet, ada hari Jumat, saudara bisa datang sama-sama menyembah Tuhan. Kita fasilitasi untuk kita bisa sama datang. Tapi seharusnya di luar itu pun, kalau hati kita kagum sama pengorbanan Tuhan Yesus, harusnya sih setiap waktu kita menyembah Tuhan. Karena kagum loh sama Tuhan. Kagum sama pekerjaan Tuhan di atas kayu salib. Mari siapkan anggur dan roti di tangan kita, dan kita akan bangkit berdiri bersama. Mari biarkan kekaguman akan pengorbanan Tuhan Yesus itu lahir dari dalam diri kita, sehingga membawa penyembahan yang paling agung buat pribadi teragung. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa kekagumanmu kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Pagi hari ini, biarkan apa yang ada di dalam kedalaman kita muncul sebagai sebuah bentuk penyembahan teragung untuk pribadi teragung atas sebuah tindakan yang teragung di atas kayu salib. Haleluya. Mari naikkan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan pengorbananmu. Haleluya.
roti di atas tangan kanan kita. Tuhan, kalau ini kesekian ratus atau bahkan kesekian ribu kalinya kami mengangkat roti di tangan kanan kami ini Tuhan. Mungkin ini kesekian ratus kalinya minggu kami masuk dalam perjamuan kudus. Tapi mungkin sampai dengan hari ini kami belum muncul kekaguman kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, biarkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini menjadi sebuah tindakan teragung yang akan mendorong keluar kekaguman kami yang teragung, dan itu boleh tercurah lewat penyembahan kami yang teragung padamu pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kalau Engkau tinggalkan surga yang mulia untuk cari kami yang berdosa ini Tuhan, kalau kami cari kami yang harusnya dihukum, tapi Engkau yang bela kami di depan para pendakwa kami Tuhan, itu sebuah tindakan yang tidak bisa ternilai harganya. Kami jadi orang yang dimenangkan, kami jadi orang yang dibebaskan oleh kuasa pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami janji Tuhan, dialah penyembahan yang teragung, itu akan kami naikkan senantiasa, karena sungguh kami sangat hormat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Roti yang ada di tangan kanan kami ini Tuhan, kami junjung tinggi, tanda kami menghargai, menghormati tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib bagi setiap kami. Demikian perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang atasnya ada pengucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan kiri di dada, atau letakkan tangan kiri di bagian tubuh yang mungkin sedang mengalami sakit. Tangan kanan kita junjung tinggi cawan. Mari imani bahwa kuasa pengorbanannya itu tersedia bagi setiap kita pagi hari ini. Kau yang lemah, kau akan dikuatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kau yang sakit, pagi hari ini engkau disembuhkan di dalam kuasa namanya. Engkau yang jatuh, pagi hari ini engkau dibangkitkan oleh kuasanya. Engkau yang mulai kehilangan harapan, pagi hari ini harapan terbesar, teragung, termulia datang dari pengorbanannya di atas kayu salib, dan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Imani setiap perkataan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur akan perjanjian baru yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Walaupun sekedar kata-kata terima kasih saja sebetulnya jauh dari cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini apa yang bisa kita lakukan, mari kita naikkan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Kiranya Kau memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja lebih jauh, Engkau bekerja lebih kuat lagi bagi setiap kami untuk mengerjakan perkataan firman-Mu bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami deklarasikan Tuhan, bahwa di dalam kuasa pengorbanan-Mu, kami yang lemah kami dikuatkan pagi hari ini. Kami yang sakit kami disembuhkan pagi hari ini. Kami yang jatuh kami dibangkitkan pagi hari ini. Kami yang kalah kami menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Ini yang kami deklarasikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari hadir dan berkuasalah. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Mau memberkati seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan penyertaan-Mu yang penuh kuasa itu ada beserta dengan kami. Mulai saat ini sampai minggu-minggu yang di hadapan kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.